Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-123. Pertanyaan ini berkaitan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pertanyaan ini berkaitan dengan permohonan kita yang kedua, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Apakah isi permohonan yang kedua ini? Dan bagaimana penjelasan dari Katekismus Heidelberg? Kita dapat membandingkan, mencari referensinya dari Mazmur 110 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan 28, serta ayat-ayat yang lain di dalam seluruh kitab suci berbicara tentang kerajaan Allah. Jawaban dari Katekismus Heidelberg yaitu, perintahlah atas kami sedemikian rupa dengan firman dan roh-Mu, sehingga kami bisa semakin menundukkan diri kami kepadamu, memelihara dan mengembangkan gereja-Mu, menghancurkan pekerjaan iblis, setiap kuasa yang meninggikan dirinya melawan Engkau, dan semua nasihat fasik yang dirancang untuk melawan firman-Mu yang kudus, sampai kesempurnaan kerajaan-Mu tiba, di mana di dalamnya Engkau akan menjadi semua di dalam semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sekilas kita akan memahaminya dengan baik ketika kita membaca dan mempelajari 4 Injil mengenai kerajaan Allah. Dan tentulah berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Berbicara tentang kerajaan Allah berarti berbicara tentang pemerintahan Allah yang mencakup seluruh karya ciptaannya, baik di bumi maupun terhadap manusia, terlebih terhadap apapun yang ada di dalam kelembagaan manusia, dari keluarga, komunitas, kelompok, bangsa, etnis, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Nya dengan menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dan Dia yang Maha Mulia ini mengajarkan juga, kerajaan Allah sudah ada di antaramu. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa kerajaan Allah akan datang. Ada 3 kata yang penting untuk kita renungkan berkaitan dengan kerajaan Allah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada di dalam sejarah, ada di antara kamu, dan akan datang. Tuhan Yesus mengaitkan pertobatan dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengaitkan pertobatan dengan apa yang dinyatakan kehadirannya di dalam dunia ini melalui inkarnasinya, melalui pelayanan misinya yang telah dinyatakannya. Tuhan Yesus juga mengaitkan mengenai kerajaan Allah, yaitu tentang keberadaannya yang ada di antara para muridnya, umatnya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, bahwa itu akan datang ketika Ia datang kedua kali. Jadi kalau kita memperhatikan prinsip dasar dari kerajaan Allah ini, yang bersifat rohani, kekal, melampaui ruang dan waktu, kita mendapati di dalam konteks sejarah, kerajaan Allah itu diwakili oleh umat Tuhan, terutama kerajaan Israel. Dan tentunya kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Baru, kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu juga berkaitan dengan kehadiran gereja yang mewakili kerajaan Allah. Dengan demikian, prinsip dasar yang paling penting dari kerajaan Allah, Allah memerintah. Memerintah semesta alam, memerintah bumi ini, memerintah umat manusia, memerintah umat Tuhan. Ialah raja di atas segala raja, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas raja. Dan itu akan terjadi, tergenapi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Saat ini kuasa setan, orang-orang jahat, orang-orang duniawi, dan kegelapan berjuang untuk melawan pemerintahan kerajaan Allah yang diwakili oleh gerejanya.
Dengan kuat kuasa firman dan Roh Kudus, kita dapat berperang dengan kerajaan dunia dan kerajaan setan itu. Tapi pada waktunya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, maka seluruhnya akan ditaklukkan di bawah kakinya. Entah itu orang percaya, entah itu orang yang tidak percaya, yang suka maupun tidak suka, yang senang maupun tidak senang, yang terpaksa ataupun yang sukarela, akan berlutut di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu sifat kerajaan Allah itu adalah kekal, yang tak tergoncangkan. Kerajaan dunia boleh ada dan hadir dalam sejarah manusia, dan sifatnya sementara, hancur pada dirinya sendiri, dan lenyap dari keberadaannya di bumi ini. Dan tidak bisa bertahan dengan kekuatan apapun, ia tetap akan lenyap, hilang, dan hanya sebagai catatan sejarah. Itu dapat kita lihat dan buktikan ketika kita membaca sejarah, baik di masa lalu sampai saat ini. Tetapi kerajaan Allah bersifat kekal, melampaui batas-batas ruang dan waktu, melampaui batas-batas etnis dan bangsa, dan tentunya sampai saat ini tetap memerintah. Karena ini berkaitan dengan dirinya Allah. Pemerintahan kerajaan Allah adalah pemerintahan yang berdaulat, yang adil, yang sejahtera, yang menyatakan kehendaknya jadi di atas muka bumi ini. Dan kita tahu kerajaan Allah ini bersifat rohani, artinya tidak hanya memikirkan dan mementingkan hal-hal yang fisik, yang material, yang terlihat, yang kasat mata, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang spiritual, yang rohani, yang berkaitan dengan hal-hal yang dinyatakan Tuhan. Itulah sebabnya Katekismus Heidelberg memberikan kepada kita pengajaran agar kita meyakini bahwa dengan firman Tuhan, dengan keberadaan yang dinyatakannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita sepenuhnya patuh, tunduk dengan sukacita. Sehingga kita dengan kekuatan dari rohnya dan firmannya, kita dapat mengalahkan kerajaan setan, kerajaan dunia, dan apapun yang ada di dalamnya. Kita mampu mewakili Allah yang baik, yang benar, yang suci itu dengan sungguh-sungguh ketika kita berada di dalam kerajaannya. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus memberikan kepada kita gambaran bahwa kita hanya mungkin ada di dalam kerajaan Allah karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jika ada banyak orang yang beragama Kristen, entah dulu atau sekarang, tetapi belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, masih beragama saja, maka sesungguhnya ia belum menjadi warga kerajaan surga. Dan tentulah dia tidak memiliki kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan untuk melawan kerajaan setan dan segala bentuk upaya untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus berdasarkan anugerah Bapa yang telah dinyatakannya di dalam Kristus, maka kita adalah miliknya, warga kerajaan surga yang saat ini kita nikmati dan akan kita nikmati dan alami sempurna pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus, ada banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita memahami tentang kerajaannya. Perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan yang dinyatakan dalam Injil, memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa kerajaan Allah di dalam hidup kita, otoritasnya, dan bagaimana kita menikmatinya, itu bertumbuh secara progresif, sehingga kita makin lama makin sadar bahwa kita bukan lagi warga dunia ini. Kita di dunia ini sebagai musafir yang berkelana kemana saja untuk menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Di dalam Alkitab memang ada terminologi kerajaan surga dan kerajaan Allah. Sesungguhnya itu berkaitan dengan wilayah,
kerohanian dan berbicara tentang dirinya yang menyatakan pemerintahannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh bersyukur dan memuji Tuhan, karena kita menikmati hidup sebagai warga kerajaan surga. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini sebagai warga negara sebuah bangsa, di negeri ini, kita menyatakan identitas kita sebagai warga negara, tetapi saat yang sama, kita menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, maka di antara kita, entah berbeda suku, bangsa, etnis, negara, entah berbeda tempat, ataupun dimanapun kita berada, kita adalah saudara. Saudara sesama warga kerajaan surga. Entah kita berbeda denominasi gereja Tuhan, karena perbedaan beragam yang bisa kita ungkapkan, tetapi sesungguhnya kita adalah saudara di dalam Kristus sebagai warga kerajaan surga. Kiranya kita semakin menyatakan permohonan ini kepada Allah dengan sungguh-sungguh, supaya kita benar-benar mewakili kerajaan Allah sebagai duta besar kerajaan Allah. Jangan permalukan nama Tuhan, oleh karena kita di dalam diri kita melekat identitas sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Amin.